Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini Bu Ari akan membahas tugas fisika yang dari buku paket kemarin, bagian A dan bagian B. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini soalnya kan. Oke. Kita perbesar dulu gambarnya. Oke, ini buku paket halaman 226. Oke, untuk nomor 1 kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hukum kekekalan energi mekanik pada suatu sistem berlaku, maka yang terjadi adalah, coba kalau kita jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem selalu bertambah. Salah. Yang B, jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem selalu tetap. Ya, betul. Jawabannya yang B. Kita beri tanda ya. Oke, jawabannya B. Sedangkan yang nomor 2, perhatikan di sini. Perhatikan keadaan benda-benda berikut. Yang pertama, karet ketapel yang diregangkan. Yang kedua, bandul yang disimpangkan. Yang ketiga, besi yang dipanaskan. Yang ditanyakan adalah benda yang memiliki energi potensial. Oke, kita bahas dulu ini ya. Sekaligus buat ditambah materi di sini. Oke. Pada karet yang diregangkan. Seperti yang kita tahu, pada karet yang diregangkan itu dia memiliki energi potensial. Energi potensialnya namanya EPP. Apa itu EPP? EPP adalah energi potensial pegas. Dirumuskan setengah K kalikan delta X kuadrat. Ya, apa itu delta X? Delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Oke, satuannya meter. Memang di buku kadang pakai X saja, boleh, tapi dengan syarat X-nya itu merupakan definisi dari pertambahan panjang pegas. Sehingga dapat kita simpulkan pada karet yang diregangkan dia memiliki energi potensial. Oke, lanjut. Sekarang bandul yang disimpangkan. Oke. Di sini bandul disimpangkan. Contohnya kita gambar bandulnya dulu ya. Kita gambarkan bandulnya dulu. Kita nyoba penggarisnya ini. Oke. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara itu. Memang tetangganya Bu Hari habis punya gawe. Oke, kita gambar dulu di penggarisnya ya. Nyoba penggaris ini. Penggaris virtual ini. Masih lebih enak penggaris biasa. Kemudian ya, sebentar. Kita buat lagi. Oke.
Ini kita gambarkan untuk simpangannya. Sudah. Kita gambarkan, misalkan di sini ada bandul. Oke. Anggap ini bandulnya bulat ya. Ini juga ada bandul. Ketika disimpangkan, ini juga ketika disimpangkan. Misalkan ada titik A, titik B, dan titik C. Oke. Ini adalah garis mendatarnya. Di mana di sini antara titik A sampai dasarnya ini memiliki ketinggian sebesar H. Ini juga memiliki ketinggian yang sama sebesar H. Oke. Pada saat di A, perhatikan. Pada saat di A, di titik A, di mana simpangannya maksimum. Simpan maksimum berarti kalau di getaran namanya amplitudo. Nanti materinya itu akan kita bahas lagi ini di 2 bab yang akan datang. Di titik A, bandul berada di titik tertinggi. Bandul di titik tertinggi. Yaitu H. Oke. Pada saat di titik tertinggi ini, bandul akan berhenti sejenak. Ya, namanya sejenak. Kemudian dia akan jatuh ke bawah. Itu yang disebut dengan titik tertinggi. Sama seperti di gerak vertikal ke atas. Pada gerak vertikal ke atas, pada puncaknya, maka V-nya sama dengan 0. Berarti di sini itu V sama dengan 0 di sini. Ini juga sama. V sama dengan 0. Kenapa? Karena di puncak tertinggi, sesaat dia sebelum jatuh, dia pasti V-nya sama dengan 0. Kalau dia masih punya kecepatan, berarti dia masih akan naik lagi. Begitu. Berarti kalau masih naik lagi bukan titik tertinggi. Oke, kita lanjutkan. Karena di titik A dia V-nya sama dengan 0, maka dapat disimpulkan energi potensialnya dengan ketinggian H, EP-nya maksimum. Kenapa? Karena EP sama dengan mgh. Sedangkan EK-nya minimum. Kenapa minimum? Karena EK itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan V-nya sama dengan 0. Otomatis EK-nya minimum. Oke. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya lewat WA. Di titik B sekarang. Oke, di titik B. Pada di titik B ini disebut dengan titik kesetimbangan.
pada titik kesetimbangan, nah, pas bawah sendiri, pas dasar, maka hanya sama dengan 0. Tetapi kecepatannya maksimum. Kenapa? Pada titik ini bandul masih bergerak, sehingga disimpulkan pada titik ini EP-nya maksimum. EP-nya minimum. Paling kecilnya berapa? 0. Tapi EK-nya, karena V-nya maksimum, maka EK-nya juga maksimum. Oke. Demikian pembahasan nomor 2. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah, nah, sebelum itu, sekarang kalau besi yang dipanaskan, perhatikan. Pada besi yang dipanaskan adalah peristiwa pemuaian. Ya, tidak ada gaya di situ. Karena besi yang dipanaskan hanya diberikan kalor, bukan diberikan gaya. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 2. Jawabannya adalah B. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan soal nomor 3. Dihapus dulu papannya ya. Bu Adi suka di kelas. Kalau di kelas itu enak, ada yang menghapuskan. Kalau di sini Bu Adi harus menghapus sendiri. Oke, kita hapus lagi. Ini soalnya lagi ya. Oke, sudah kurang besar sepertinya. Soal nomor 3. Oke, nomor 3. Siti bekerja keras mendorong mobilnya yang mogok. Waduh, mobilnya mogok ini. Ini sesuatu yang paling saya takutkan kalau mengendarai kendaraan. Mogok. Oke. Dengan gaya 100 Newton, namun mobil tersebut tidak bergerak sama sekali. Perhatikan, tidak bergerak sama sekali. Yang ditanyakan usaha. Oke. Pada pertemuan yang kemarin sebelumnya, ya ini berarti ini diketahui F-nya sama dengan 0. Kok F-nya sama dengan 0? Tipu. F-nya sama dengan 100 Newton. S sama dengan S itu jarak ya. Di sini ada keterangan mobil tersebut tidak bergerak sama sekali. Kalau tidak bergerak, maka tidak ada perpindahan. Sehingga S-nya sama dengan 0. Ditanya W, jawab. Perhatikan, pada pertemuan kemarin kita mengetahui bahwa W sama dengan F kalikan S. Oke, arah gayanya kemana? Arah gayanya mendatar searah dengan arah gerak, sehingga kita pakai rumus Fs bukan Fs cos theta. Cos theta itu kita perlukan kalau antara arah gerak dan arah gayanya membentuk sudut. W sama ini kembali lagi. W sama dengan F kali S. Berhubung F-nya sama dengan 0, berarti ini 100 kali 0, maka W-nya sama dengan 0. Capek sekali ya, meskipun sudah dorong sampai capek sekali. Dianggap tidak melakukan usaha. Itu menurut fisika loh ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nomor 4. Sebuah lift yang bermuatan memiliki massa 2000 kg. Ada massa 2000 kg. Daya yang diperlukan untuk menaikkan lift setinggi 50 meter. Ini agak nyambung dengan materi sebelumnya.
dalam waktu 20 sekon. Dayanya berapa? Oke, kita bahas. Berarti diketahui apa? Diketahui masanya 2000 kilogram. Terus hanya 50 meter. T-nya 20 sekon. Ditanya apa itu? Daya itu lambangnya P. Satuannya watt. Nah, ini biasanya kita mengetahui materi ini ada di materi kelistrikan, tapi paling enggak ini masih bisa dipakai hubungannya. Jawab ya. Oke, perhatikan. Seperti yang kita ketahui, daya itu sama dengan usaha tiap waktu. Karena rumus awalnya itu kan W sama dengan P kalikan T. Oke, lanjut ya. Papanya di samping seperti biasanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, satu lagi. P sama dengan W per T. W di sini adalah usaha. Ini waktu. Sehingga karena ini adalah usaha dan ini memiliki ketinggian, maka usaha yang dimaksud adalah energi potensial dibagi T, atau sama dengan M G H dibagi T. Ini untuk kita masukkan. M-nya berapa? 2000. G-nya berapa? Pakai 10 ya. Hanya 50. T-nya 20. Coret. Berapa hasilnya? Hasilnya 50.000 watt, atau sama dengan 50 kilowatt. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WA ya. Oke, sekarang soal nomor 5. Usaha sebesar 75 Joule. Usaha sebesar 75 Joule diperlukan untuk meregangkan pegas sebesar 5 cm. Usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas sebesar 3 cm adalah berapa? Oke, di sini ada dua kasus. Pegasnya sama. Tapi pada kondisi pertama diberikan usaha sebesar 75 Joule diperlukan untuk meregangkan. Meregangkan itu artinya menarik pegas itu loh, molor gitu loh, sebesar 5 cm. Kemudian pada kasus kedua, pada pegas yang sama, pegas itu ditarik lagi sebesar 3 cm. Pertanyaannya, berapakah usahanya? Seperti itu. Berarti ada dua kejadian di sini. Oke, kita selesaikan. Sebentar, kok merah lagi nih ya. Oke, diketahui W1, ini ingin saya katakan W1 karena usaha yang pertama. W1-nya 75 Joule. X1-nya boleh delta X atau X yang ditulis, pokoknya tahu itu yang dimaksud adalah pertambahan pegas. 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus X2-nya sama dengan 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter.
ditanyakan W2. Perhatikan di sini. W yang dimaksud, usaha yang dimaksud di sini itu sama dengan energi potensial pegas, yaitu setengah kx kuadrat. Sehingga kita buat perbandingan biar lebih mudah. W1 per W2 sama dengan setengah kx1 kuadrat per setengah kx2 kuadrat. Karena pegasnya ini sama, K-nya juga sama. K itu adalah nilai konstanta pegas. Ini materi ini akan kita lanjutkan pembahasannya di kelas 11, materi elastisitas. Gak apa-apa, ini spoiler sedikit ya, spoiler ya. Kita coret karena itu sama, sehingga biar cukup ini ya. 75 Joule per W2 sama dengan X1 kuadrat. Berapa itu? 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat min 4. Ini coret. Terus maka W2 sama dengan 75 kali 9 perkalian silang ya, per 25 sama dengan, ini coret 3 kali 9 27 Joule. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mohon maaf ya, tulisannya kurang rapi ini karena Bu Ari masih menyesuaikan dengan perangkat ini tangannya ya. Karena ternyata menulis secara digital itu butuh perjuangan supaya menjadi bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Berarti jawabannya yang nomor 5 adalah C. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu papanya. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6. Ada sebuah grafik. Grafik ini adalah grafik gaya terhadap jarak. Itu kan ada jarak. Ini kan ada gaya. Ini gaya, ini jarak. Kalau ada grafik seperti ini, cara paling mudah adalah menghitung luas dari grafik. Cara paling mudah ya. Cara menghitung usaha. Jadi usaha W itu sama dengan luasan grafik. Seperti yang kita tahu, grafik ini berbentuk apa ini? Trapesium. Sehingga luas trapesium bagaimana kan? Sama dengan setengah kalikan tinggi kalikan sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar. Oke, di sini setengah, tingginya berapa? 8. Jumlah sisi sejajarnya 3 ditambah 5.
Oke. Setengah 4 kali 7. Sama dengan kok kali 7. Ini 8 ya. 8 sama dengan 32 Joule. Oke. Jawabannya yang B. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ganti soalnya. Hapus dulu. Sebentar ya, masih berproses. Kita break dulu soalnya. Oke, sekarang soal nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Nomor 7. Sebuah benda bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas. Ini vertikal ke atas. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, percepatan gravitasinya 10. Secara kritis, ketinggian benda saat energi potensialnya sama dengan energi kinetik maksimum. Perhatikan di sini. Energi kinetik maksimum. Nomor 7 ya. Pada gerak vertikal ke atas, maka kecepatan awalnya akan semakin berkurang sampai sama dengan 0, sehingga kalau sudah sama dengan 0 dia akan terjatuh. Oleh karenanya, karena V0 akan semakin berkurang pada gerak vertikal ke atas, nilai V maksimum itu terjadi pada kondisi awal. V max-nya itu sama dengan V0-nya, bukan VT. Oke, lanjut ya. Di sini diketahui V0-nya 20 meter per sekon. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanyakan H saat EP sama dengan EK max. Jawab. Oke. Kita bisa jawab kalau seperti ini. Maka EP sama dengan EK maksimum
Oke, EP nya kan M G H sama dengan setengah M, maka ini pakai V0 yang kita gunakan pembahasan sebelumnya ya. M nya sama, ini sama. Oke, sehingga ini 10 H sama dengan setengah V0 nya berapa? 20 kuadrat. Sehingga saya terus lagi ini ya. Sorry ya, kecoret. Sehingga saya terus lagi 10H sama dengan setengah kali 400. Coret 200 ya. H sama dengan 200 bagi 10 sama dengan berapa? Coret 20 meter. Ada pertanyaan? Berarti ini jawabannya D. Ini adalah yang kemarin banyak yang request ini lewat WA. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita bersihkan dulu papannya. Oke. Oke. Nomor 8. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Kalau ada energi kinetik, karena pesawatnya bergerak, ada V. Jika kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan semula, maka energi kinetiknya menjadi, ini ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama, pada pesawat yang sama, pesawat bergerak dengan kecepatan V, energi kinetiknya T. Pada peristiwa kedua, kecepatannya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Energi yang ditanyakan, energi kinetiknya menjadi berapa? Ini terus diketahui. EK1 sama dengan T. V1 sama dengan V. Sekarang V2 sama dengan 2V1. Yang ditanyakan EK2. Oke, jawab. Kita pakai perbandingan saja supaya lebih mudah. EK1 dibanding EK2 sama dengan setengah MV1 kuadrat dibagi setengah MV2 kuadrat. Karena pasangan cuma 1, otomatis ini masanya sama. Ini kita coret. Ini kita tuliskan EK1 kita ganti T, EK2 sama dengan V1 nya, oke, ini V1 kuadrat per V2 nya, ini 2V1 kuadrat, sehingga nanti hasilnya V1 kuadrat per 4 V1 kuadrat. Ini kita coret. Kalau ditulis lagi, KT per EK2 sama dengan 1/4. Maka EK2 kalian silang ya, sama dengan 4T. Ada pertanyaan? Jawabannya adalah D. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nomor 9 sekarang.
Ini ada petunjuk ya. Oke, nomor 9 saja. Ketika dilempar ke atas, sebuah batu akan mengalami perubahan energi potensial. Betul. Kenapa? Karena ada perbedaan ketinggian. Sebab selama bergerak naik, gaya gravitasi pada batu melakukan usaha negatif. Usaha negatif itu apa? Perhatikan di sini. Pada pernyataan itu benar, tapi sebabnya salah. Ya. Sebabnya salah. Salahnya maksudnya itu tidak berhubungan. Memang gaya gravitasi pada saat melakukan usaha, karena kan gravitasinya itu kan arahnya ke bawah. Tapi kalau pada batu yang dilempar ke atas, kok arah geraknya ke atas? Maka ini usahanya negatif memang, betul. Tapi antara pernyataan dan sebab tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Seperti itu. Yang B jawabannya 10. Ini banyak request. 10. Usaha menggelindingkan roda bernilai 0 jika roda menggelinding dengan kecepatan konstan. Oke, untuk materi gerak menggelinding ini adalah materi kelas 11. Di semester 1 materi dinamika rotasi. Apa sih menggelinding itu? Perlu saya jelaskan dulu. Menggelinding itu adalah perpaduan dari dua gerak. Perpaduan dua gerak. Gerak apa saja? Yaitu pertama, gerak rotasi. Gerak rotasi itu apa? Gerak rotasi itu gerak berputar pada porosnya. Yang kedua, gerak translasi. Nah, kalau hanya gerak rotasi saja, ini tidak menghasilkan perpindahan. Tapi pada gerak translasi, itu menghasilkan perpindahan. Sehingga pada gerak menggelinding, itu ada usaha. Usahanya dalam bentuk energi kinetik. Karena pada gerak menggelinding energi kinetiknya ada dua. Ada energi kinetik rotasi, karena ada dua gerak kan, ditambah energi kinetik translasi. Oke, itu ada usaha. Tidak sama dengan 0, karena ada perpindahan meskipun kecepatannya konstan. Oke, lanjut. Terus yang sebab itu, nilai usaha merupakan perkalian gaya dan perpindahan. Oke, di sini pernyataannya salah apa benar? Pernyataannya salah, karena seharusnya ada usaha. Bagaimana yang sebabnya? Sebabnya benar. Sehingga nomor 10 jawabannya yang mana? Yang mana ya? Pernyataan salah. Oke, jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan soal buku paket halaman 226 sampai halaman 227 bagian A. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video berikutnya.